Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa kembali bersama dengan Pak Supri pada video pembelajaran kelas 5. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran keempat. Adapun yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini adalah kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Kemudian perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan menentukan ide pokok bacaan. Anak-anak, kali ini kita akan melihat bagaimana bentuk kandang kelinci Bapak. Dengan melihat kandang kelinci Bapak nanti, kita bisa membuat denahnya. Mari langsung saja kita lihat ke kandangnya. Untuk kandang yang sebelah sini, ini ada pejantan. Yang sebelah sini pejantan, kemudian sebelah sini adalah pembesaran. Kemudian yang di atas ini ada satu ekor indukan sedang menyusui anaknya. Yang sebelah sini ini ada di atas sini 2 kosong. Di sini ada 1 indukan. Kemudian di bawahnya juga ada indukan. Sebelah bawahnya lagi ini ada indukan juga dan ini ada indukan. Kemudian di sini di bawah kandang, setiap bawah kandang ini ada saluran pembuangan kotorannya dan semuanya bermuara ke sini. Begitu juga yang di bawah, ini adalah pembuangan kotorannya dan urinnya. Begitu juga yang di atas ini juga begitu, semuanya kumpul ke sini. Dan di sini adalah tempat penampungannya. Sini sudah disediakan tempat penampungannya. Nah, begitu. Jadi semua kotoran dan urinnya terkumpul. Dapat dimanfaatkan sebagai pupuk yang sangat bagus untuk tanaman. Setelah kita melihat kandangnya, kita akan bisa membuat denahnya. Nah, apakah itu denah? Dan bagaimana bentuk denah kandang kelinci Bapak? Langsung saja kita ke pembelajaran. Mari. Anak-anak, ini adalah gambar denah kandang kelinci Bapak tadi. Ada yang tahu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Ini adalah peta Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia, merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah timur terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan lain-lain. Adapun wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Merapi, Talang, Sinabung, dan lain-lain. Kemudian yang ini adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat dengan endapan aluvia sungai. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Ini adalah kondisi geografis Pulau Kalimantan. Wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Di Kalimantan, sebagian selatan terdiri atas dataran rendah,
pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah terdapat pegunungan Maratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat, dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. Ini adalah kondisi geografis Pulau Sulawesi. Wilayah ini merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Selat Flores, dan Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Selanjutnya ini adalah kondisi geografis Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di antara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Kemudian ini adalah kondisi geografis Pulau Nusa Tenggara. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit dengan daratan terbesar secara sporadik pada gugusan yang sempit. Pada pulau yang dominan, permukaannya berbukit dan bergunung-gunung. Diapit daratan tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan kondisi yang demikian, lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah ataupun kering. Anak-anak, itulah gambaran geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Kondisi geografis wilayah Indonesia adalah kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Bentang alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, serta gunung dan pegunungan. Di Indonesia juga banyak terdapat gunung berapi, danau dan sungai, baik sungai besar maupun kecil, sungai panjang ataupun pendek. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya memiliki karakteristik kondisi geografis yang berbeda-beda. Demikian pula dengan hasil alamnya. Bagaimana anak-anak? Bisa menambah wawasan kita? Anak-anak, luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal besar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sekarang marilah kita baca bacaan berikut ini. Setelah itu, kita akan dapat menentukan ide pokoknya. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Dengan demikian, karena dengan bergotong royong masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera.
Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Ide pokok paragrafnya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan. Ada 2 buah paragraf lagi yang harus kamu tentukan ide pokok paragrafnya. Silahkan dikerjakan. Anak-anak, pada video pembelajaran kita kali ini, Bapak akan memberikan 2 buah tugas. Yang pertama, dengan bantuan orang tua atau dengan menggunakan media elektronik ataupun media cetak, carilah informasi tentang Pulau Sumatera. Mulai dari luas wilayahnya, kemudian batas lautnya, batas daratannya, kemudian keadaan alam, nama-nama pantai dan lautnya, nama-nama dataran rendahnya, nama-nama gunungnya. Semuanya kamu rangkum seperti pada contoh berikut ini. Tugas yang kedua, tentukan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Masih ada 2 paragraf yang belum kita tentukan ide pokoknya tadi. Itu dijadikan tugas. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Dan tugasnya jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan kepada Bapak Ibu wali kelasnya. Terus semangat belajar. Jadilah anak yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.